dibawakan kepada Anda oleh Masyud. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang umat-umat yang dihantarkan kepada mereka para nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada mereka perintah Allah agar supaya mereka beriman kepada Allah. Baik itu umat Nabi Musa, atau umat Nabi Hud, atau umat Nabi Saleh, dan kaum-kaum yang lainnya. Diutuskannya para rasul kepada satu umat untuk tidak menjadi hujjah kepada umat itu nanti di hari kiamat. Bila disoal kenapa tidak beriman, mereka kalau mengatakan tak ada yang sampaikan kepada kami. So tak ada alasan itu. Sebab para nabi dan rasul dihantar oleh Allah. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat mesti ada pemberi peringatan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengadab satu kaum, satu umat sehingga kami utuskan di antara mereka rasul. Sehingga keberadaan rasul dan ketiadaannya menjadi ukuran kepada umat itu akan diadab atau tidak. Umat yang tidak sampai kepada mereka risalah, umat yang tidak diutus kepada mereka rasul, umat yang tidak mendengar tentang hak dan tentang iman kepada Allah, maka mereka adalah termasuk daripada golongan orang-orang yang tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma akan digolongkan dalam golongan ashab fatrah atau a'raf yang akhirnya juga akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, tidak akan menghukum seseorang melainkan sabit kesalahan orang tersebut. Jadi keberadaan para nabi dan rasul menjadi ukuran kepada umat itu diadab atau tidak. Karena dengan adanya nabi yang menyampaikan, maka tak ada alasan bagi umat itu untuk mengatakan risalah tak sampai kepada saya. Rasul ada, kitabnya ada, wahyunya ada. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Kami akan soal umat yang kami utus kepada mereka rasul. Umatnya akan disoal, rasulnya pun juga akan disoal. Dalam hal ini soalan masing-masing akan disoal mengikut tugasnya. Umat akan disoal kenapa tidak beriman. Rasul akan disoal, rasulnya sudah beriman. Jadi bukan ditanya lagi tentang imannya, ditanya kamu sampaikan atau tidak. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai rasul, sampaikan. Tugas rasul menyampaikan. Maka pada umat-umat yang terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah hantarkan para nabi. Pada kaum Samud Allah hantarkan Nabi Saleh. Pada kaum Ad Allah hantarkan Nabi Hud. Pada jemaahnya Fir'aun dihantarkan Nabi Musa. Dan juga umat-umat yang lainnya, umatnya Nabi Shu'aib dan para umat-umat yang terdahulu, baik daripada kalangan Bani Israel atau bukan. Umat-umat itu ingkar kepada nabinya walaupun sudah ditunjukkan bukti, wahyunya turun, mukjizahnya turun. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan mukjizah untuk meyakinkan kepada umat itu tentang kebenaran nabi tersebut, supaya tidak dilihat nabi itu cakap kosong. Maka diberikan bukti, diberikan mukjizah untuk membuktikan kalau nabi itu benar. Namun mereka enggan juga. Sampailah kepada keengganan mereka untuk beriman setelah rasulnya menyampaikan, mukjizah sudah ditampakkan, sudah semua. Tak ada lagi sebab mereka itu menolak untuk beriman kecuali degil dan ingkar. Barulah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun ditenggelamkan, umat Nabi Hud dibinasakan, umat Nabi Saleh juga dibinasakan karena ingkarnya mereka. Setelah semua asbab muqaddimat untuk mereka beriman sudah ditunjukkan, mereka masih enggan, maka turunlah bala dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sunnatullah di atas muka bumi ini. Bila maksiat merajalela, bila manusia degil,
maka akan turun balak kepada mereka, disebabkan oleh kerana Allah tak akan membiarkan kedegilan dan keingkaran itu berterusan tanpa dihukum kepada mereka yang bersalah.